Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Caranya gampang anak-anak, jadi kalian hanya perlu menggunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, sampai seperti ini kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka. Setelah itu kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif dan kutub positif. Kalian bisa merekatkan kedua baterai itu menggunakan selotip, dan yang terpenting adalah selotipnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali, karena jika terbuka maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi pertama kalian harus menggambar desainnya dulu atau memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan kalian buat. Jadi di sini Bu Salma sudah memotong kabel menjadi beberapa bagian dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik lain. Contohnya ini, kabel disatukan dengan saklar. Jadi kalian tinggal menyatukan ujung kabel yang sudah terbuka ke saklarnya, seperti ini. Setelah menyambungkan kabel dengan saklar, kalian menyambungkan kabel dengan dudukan lampu atau fitting lampu. Nah, di sini fitting lampu membantu kalian memasang lampu bohlam supaya terpasang dengan pas, dengan sempurna.
Kalian bisa lanjutkan untuk merakit dan menghubungkan kabel satu dan kabel yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan desain rangkaian seri yang sudah kalian buat. Pasti kalian bisa melakukannya. Hati-hati, ujung kabel sedikit tajam, jadi kalian harus berhati-hati saat melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Nah, setelah kalian merakit semuanya dan menyatukan kabel satu dengan komponen listrik lainnya, seperti ini, kalian tinggal menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi, kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena jika terlepas, kalian harus menekan baterainya, walaupun itu ada saklar, tapi kalau misalkan kalian tidak merekatkan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih agar merekat kuat di atas kardusnya. Seperti ini. Jika rangkaian seri kalian berfungsi, maka lampunya akan menyala kedua-duanya. Dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil. Dan kalian harus tahu jika salah satu kekurangan dari rangkaian listrik adalah lampunya sedikit lebih padam. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian listrik paralel. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Pengertian reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang, hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Contohnya, reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan lain sebagainya. Syarat reklame yang baik mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mencolok agar mudah dilihat halayak ramai. Yang kedua, jelas dan singkat. Kalimat yang digunakan harus jelas dan singkat. Yang ketiga adalah tentunya menarik. Harus menarik, perhatikan warna, ukuran, dan bentuknya. Yang keempat adalah dilakukan berulang-ulang. Hendaknya ditayangkan berulang-ulang di berbagai media. Macam-macam reklame menurut pengadaannya. Ada 2. Yang pertama adalah reklame komersial. Dibuat untuk kepentingan bisnis, bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, reklame non-komersial. Mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya, macam-macam reklame menurut sifatnya. Ada 2. Yang pertama, reklame penerangan. Bersifat informatif, artinya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah reklame peringatan, reklame yang bertujuan mengingatkan kepada masyarakat. Selanjutnya, macam-macam reklame menurut medianya. Yang pertama, reklame audio, diwujudkan melalui suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua adalah reklame visual, reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Yuk kita simak baik-baik contoh reklame berikut. Nah, ini adalah logo. Ini buklet dan baliho.
Yang ini brosur dan poster, spanduk dan banner atau selebaran. Logo adalah gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu dari suatu perusahaan, organisasi, produk, negara, maupun lembaga. Ciri-cirinya adalah singkat serta mudah diingat sebagai pengganti nama sebenarnya. Dapat menggunakan elemen gambar, hologram, tulisan, dan lain-lain. Memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk. Merupakan simbol atau gambar pada identitas visual. Nah, kali ini dibahas mengenai fungsi logo. Yang pertama sebagai identitas, yang kedua sebagai media penyampai informasi, yang ketiga sebagai media persuasi, dan sebagai sarana promosi. Poster. Contohnya ada di sebelah kiri. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat lainnya. Tujuan poster yang pertama sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membacanya dan melakukan suatu sesuai dengan apa yang ada pada poster tersebut. Yang kedua, tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat poster, bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah ciri-ciri poster. Desain dari poster memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar. Cara pengaplikasiannya dapat ditempel pada dinding atau tempat umum. Poster umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Poster dapat dibaca secara sambil lalu. Jenis-jenis poster. Ada poster niaga, kegiatan, pendidikan, layanan masyarakat, kampanye, propaganda, wanted, komik, riset, dan lain-lain. Selanjutnya adalah buklet. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan buklet? Menurut KBBI, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Buklet umumnya dibuat sebagai media promosi. Kelebihan buklet sebagai media promosi adalah ukurannya yang kecil sehingga dapat dengan mudah dibawa dan dibagikan kepada target konsumen. Di samping itu, buklet lebih mudah menarik perhatian target konsumen. Fungsi buklet adalah sebagai media promosi, sebagai katalog produk, sebagai company profile, sebagai manual book. Berikutnya adalah mengenai embalase atau kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kegiatan kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Baru pada tahun 1980-an, bentuk dan model kemasan dirasa sangat penting peranannya. Fungsi peranan kemasan atau embalase, melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk makanan.